Ini ya bab yang pertama. Nah, kita bandingkan dulu biar kita punya pembanding, biar kita punya gambaran, maka kita bandingkan dulu dengan yang pasar yang biasa. Yang pasar tradisional kita lihat transaksinya juga seperti itu, pembayarannya juga seperti itu. Kalau Anda pernah ke pasar, Anda bisa lihat pedagangnya ada di situ, barangnya ada di situ. Kalau kita pengen beli cabai ya harus datang ke sana, ketemu pedagangnya, lihat barangnya, bayaran di sana dan sebagainya. Itu kalau skala kecil kan pemasaran. Nah, sehingga semua transaksi jual beli itu ada di situ. Nah, ini kalau kita lihat ke pasar tradisional. Tapi kita di sini juga ada seninya. Bisa lihat banyak pemandangan, maksudnya ya bau kita juga, wah ini rasanya ya, baunya enak, ya dan sebagainya. Nah, kalau komponen pasar ya kita lihat di sana ada penjual, ada pembeli, ada produk. Misalkan sayuran ya, penjualnya ya itu tukang sayur, pembelinya kita, produknya ya sayuran. Alat untuk transaksi uang. Nah nanti kalau kita online, nanti bisa semuanya itu ya tidak fisik ya. Penjualnya kadang kita tidak tahu karena di sana cuma tertulis tulisan misalkan Abistor gitu misalkan. Kalau kita sebagai penjual kadang kita juga tidak tahu pembeli karena kadang-kadang di sana akunnya beda, mungkin foto profilnya juga beda. Produknya kita juga lewat tahunya lewat foto, beda kalau di pasar tradisional kita bisa pegang langsung, bisa tahu baunya, bentuknya, teksturnya, warnanya dan sebagainya. Tapi kalau produk kita ke produk online kita tahunya ya lewat foto. Uang ya, di pasar tradisional atau langsung kita memberikan uang secara langsung. Tapi kalau kita di toko online tidak selalu dalam bentuk uang, kadang dalam bentuk apa namanya ya uang digital, dan pemberiannya juga kadang lewat transfer atau lewat, kalau Shopee mungkin punya dompet ya, dompet Shopee gitu. Kemudian dan sebagainya. Transportasi ketika kita pengiriman kalau pasar tradisional ya pakai lubang, pakai motor, pakai mobil. Tapi kalau di pasar online ya nanti ada jasa sendiri. Transaksi, kalau transaksi kalau di pasar tradisional ya langsung komunikasi dengan penjual. Tapi kalau di online beda, kita pilih sendiri. Jadi artificial intelligence-nya itu lebih kita pilih sendiri, dimensinya ini, warnanya ini, kemudian kita pilih yang wilayahnya di mana, biar ongkos kirimnya kecil kita pilih yang paling dekat dengan rumah kita kan ya. Kemudian ruang ya, dan sebagainya. Supermarket juga sama ya. Ini contoh ya, misalkan contoh mungkin yang kita sering temui sekarang ini kalau kita belanja, karena hampir semuanya itu sekarang itu sudah basisnya itu online sekarang, all shop itu sekarang, semua apapun kita ya termasuk saya juga ya, karena memang kita tidak perlu kemana-mana, kita mau beli apa-apa di sana ada, pakaian, sepatu, mau elektronik, bahkan ini saya beli mobil itu tidak ke dealer, saya beli motor itu tidak ke dealer, transaksinya ya secara online gitu. Lihat barangnya udah pesen ini, kirim, transfer, barang dikirim ke kita gitu. Bahwa itu enaknya di situ. Nah, sehingga hampir semuanya itu sekarang sudah bentuknya digital. Bahkan makanan dan lain sebagainya itu sekarang pesenannya juga pakai apa namanya itu, GrabFood, ShopeeFood dan sebagainya itu sudah semuanya digital. Dan ini memang mempercepat ya, mempercepat dari proses transaksi dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dalam proses e-commerce itu? Nah, itu ya, ketika kita sebagai seorang penjual ya, maka kita akan melihat di situs itu, di website itu, di portal apa saja yang ditawarkan.
Setelah itu kita memilih produknya. Nah, kalau sudah terpilih produknya, maka kemudian kita memberikan pembayaran. Terserah metode yang diberikan oleh di sana pakainya apa, apakah bank transfer atau yang lain. Nanti akan dilihat oleh si penjual di gudang mereka, di warehouse mereka, kemudian dikirimlah di shipping ya, dikirim kepada kita selaku yang membeli. Banyak konsepnya sederhana. Nah ini sudah, kalau kita sudah sering belanja itu tahu ini prosesnya juga seperti itu. Kita beli, lihat di situs, milih produk, bayar, ya, pembayaran diterima, terus oleh mereka kemudian dilihat di gudangnya, kemudian dikirimlah kepada kita. Nah, sehingga yang namanya e-commerce itu, kalau didefinisikan sebenarnya e-commerce itu electronic commerce, elektronik komersial, transaksi jual beli yang dilaksanakan secara elektronik, atau kalau dalam bahasanya yang di sini bisa merupakan kegiatan perniagaan, ya. Dagang, jual beli lah intinya, yang melibatkan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Ini jual beli online, jual beli elektronik. Karena dasarnya dulu memang EDI namanya. EDI itu Electronic Data Interchange. Jadi ya kalau kita pengen tahu bagaimana kemunculan e-commerce ini ya kita belajar dari sejarah kemunculan dari komputer gitu ya. Komputer zaman dulu itu kan sebenarnya pengembangan dari namanya itu ARPA, Agen Research Defense Amerika. Jadi zaman dulu itu Amerika menciptakan teknologi yang bisa digunakan untuk menghitung ketepatan dalam peperangan, entah peluncuran rudal, entah logistik dan lain sebagainya. Kemudian mesin itu terkoneksi dengan berbagai macam agen, dikembangkan kemudian di di akademisi, basis jaringan, kemudian dikembangkan lagi, ketemu yang namanya integrated circuit gitu ya. Itu awal kemunculan komputer dan berbasis jaringan. Ya, jika awalnya dulu seperti itu. Komputer zaman dulu tidak seperti sekarang. Komputer zaman dulu itu sebesar rumah. Sehingga kita bisa masuk dalam komputer beneran dalam waktu itu. Itu digunakan untuk dalam rangka kepentingan militer. Tapi kalau sekarang setelah mulai tahun sekitar 60 itu sudah mulai digunakan untuk kegiatan bisnis. Dan komputer itu semakin lama semakin kecil ukurannya. Bahkan sekarang tipis sekarang ya. Nah, ketika kita online maka kita akan butuh beberapa komponen, penjual, pembeli, produsen, dan internet, penyedia jasa layanan internet, atau mungkin kalau dikenalnya ISP, internet service provider. Nah, sehingga apa toh yang sebenarnya perdagangan secara online atau e-commerce itu, satu, bahwa di sana ada yang namanya otomasi, yaitu otomasi proses bisnis, jelas ya, jelas. Artinya begini, kalau kita bandingkan dengan manual ya tadi, ketika kita tayangkan di internet, ketika kita punya perusahaan, kita pakai toko, punya website di sana, maka toko itu akan beroperasi 24 jam, transaksinya juga di situ, pemesanannya juga di situ, kemudian pembayarannya juga bisa dipantau di situ, semuanya sudah terotomasi. Ya, konsep dari e-commerce itu adalah otomasi. Kemudian streamlining atau integration, ini terintegrasi. Just in time itu maksudnya secara real time, sehingga antara penjual dan pembeli itu bisa direct selling namanya. Ketemu secara langsung dengan media, interface, portal website. Ada integrasi di sana. Belum lagi kalau kita bahas masalah yang lebih besar lagi dalam skupnya perusahaan. Yang namanya enterprise resource planning itu mulai dari awal
Mulai dari lini paling bawah, yang pekerja, produksi, sampai ke keuangan, pemasaran, e-commerce, saya semuanya sudah terintegrasi. Semuanya sudah terintegrasi. Sehingga data itu valid dan akurat, tepat waktu. Contohnya kalau kita mudahnya itu begini misalnya. Contoh paling mudah ya, ini misalnya kita punya CBIS sekarang itu, Computer Based Information System, yang kalau kita klik di sana, kita login, kita akan tahu mata kuliah, pembayaran, jadwal, dan sebagainya. Nah, bisa kita bayangkan, kalau itu masih dilakukan secara manual, akan sangat sulit, akan berapa lama kita butuh waktu untuk bisa mengetahui uang kita di mana, kita harus datang ke jurusan, kita harus lihat jadwal, dan lain sebagainya. Nah, itu akan membutuhkan waktu seberapa lama, sangat lama. Tapi ketika ada CBS, kita bisa lihat jadwal kita kapan, mata kuliah kapan, dosennya siapa, jamnya berapa, di ruang mana, itu langsung tanpa kita harus tanya ke TU. Belum lagi ngurus TU-nya, di TU-nya itu menjadwalkan sekian banyak mata kuliah dan sekian banyak dosen dan mengatur sekian banyak mahasiswa masuk di kelas apa, itu akan repot. Ya, tapi dengan adanya CBS itu menjadi lebih mudah. Itu sama juga ketika kita terapkan di dunia perdagangan. Yang ketiga publishing, ya jelas ya, ini untuk promosi tadi sudah keunggulannya banyak ya. Dengan konsep elektronik, digital elektronik ini bisa kapanpun, dimanapun. Itu kemudian interaksi pertukaran data antara pelaku bisnis dengan konsumen, meminimalisir human error ya. Jadi begini, kalau kita membawa data dalam bentuk manual, nanti di jalan itu ada kemungkinan data itu berubah, bisa karena sobek, kena hujan, kemudian ketumpuk, hilang, dan lain sebagainya, banyak. Nah, dengan adanya teknologi komputer ini diperkecil. Ya. Kan kita kirim data, contohnya lah, kita kirim tugas itu sudah langsung upload. Sepada kita kirim lewat email atau WA, itu menjadi lebih cepat dan meminimalisir terjadinya human error. Apalagi kalau sudah terkait dengan masalah perhitungan. Otak itu kadang ngitung 10 perhitungan itu kan kadang sudah capek mungkin ya. Tapi kalau dengan adanya komputer, maka menjadi lebih terjaga ya. Terjaga konsistensinya tanpa harus lelah. Ya suatu saat juga rusak, tapi kan butuh waktu lama. Kenapa? Karena komputer itu kan Anda kenal mungkin yang namanya CPU. Di dalam CPU itu ada yang namanya prosesor. Prosesor itu kalau Anda cermati, Anda lihat ada di sana itu misalkan 1 MHz. Kecepatannya itu 1 MHz. Itu artinya apa? 1 mega atau 1 juta operasi dalam waktu 1 detik. 1 operasi itu misalnya gini, 2 kali 6 lah. Kita butuh menyelesaikan berapa lama? Oh, 1 detik. Berarti 1 juta operasi itu diselesaikan dalam waktu 1 detik oleh komputer. Padahal kalau diselesaikan oleh manusia, kita pernah hitung, itu kalau 1 juta operasi diselesaikan oleh manusia itu kurang lebih butuh 32 tahun. Tapi oleh komputer, cukup 1. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulan komputer yang kita manfaatkan untuk mencapai keunggulan kita. Kita manfaatkan, ini teknologi yang kita manfaatkan. Penting ya. Yang kelima ini transaksi ya, kesepakatan dalam pelaku bisnis untuk melibatkan yang lain ya, termasuk fungsi pembayaran. Nah, pembayaran nanti banyak ya. Kalau mungkin yang sekarang kita kenal paling mudah itu transfer antar bank, tapi tidak hanya itu, sudah banyak. Sekarang digital, uang digital itu banyak sekali. Gitu. Oke, mungkin saya kira itu dulu dan Anda juga tidak ngantuk mungkin ya. Saya kira itu ada yang mau ditanyakan dulu, nanti kita lanjutkan. Karena kemampuan untuk konsentrasi itu biasanya cuma sekitar 1/4 sampai 30 menit. Mungkin Anda
saya ngomong itu Anda tidak tahu, Anda mungkin nyambi apa, apalagi yang tidak dihidupkan kameranya ini mungkin ada orangnya atau tidak saya juga tidak tahu ya. Tapi yang penting ini nanti saya record biar nanti kalau Anda satu saat pengen ngulang lagi Anda bisa play lagi lah. Ini slide-nya masih banyak untuk materi pertama saja. Tapi saya kira biar lebih efektif gitu, dan terima Anda bisa maksimal gitu. Kita sekiankan dulu untuk kita lanjutkan yang akan. Sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan?